Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi mengenai implementasi strategi bisnis. Perkenalkan, nama saya Sahrawani dengan NPM 2022-30046 sebagai moderator, dan di samping kanan saya. Perkenalkan, nama saya Nur Ahsana, NPM 2022-320. Dan di samping kiri saya. Perkenalkan, nama saya Arwan Marantika dengan NPM 2022-30065. Definisi implementasi strategi. Implementasi strategi bisnis adalah tahap mewujudkan dan menerapkan strategi yang telah dibuat dalam bentuk tindakan melalui serangkaian prosedur, program, dan anggaran yang mencakup penyesuaian struktur organisasi, alokasi sumber daya, penetapan kebijakan, serta pengelolaan kinerja agar strategi dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Adapun perbedaan antara perumusan strategi dan implementasi strategi. Dalam aspek pengertian, perumusan strategi adalah proses menentukan arah, tujuan, dan strategi perusahaan. Adapun implementasi strategi adalah proses menjalankan strategi yang telah dirumuskan ke dalam tindakan nyata. Dan adapun dalam aspek kegiatan utamanya, jika dalam perumusan strategi, yaitu ada analisis lingkungan atau SWOT, penetapan visi misi, tujuan, dan pemilihan strategi. Dan di dalam implementasi strategi, kegiatan utamanya itu adalah penyesuaian struktur organisasi, alokasi sumber daya, pengelolaan SDM, dan monitoring pelaksanaan. Dan di dalam aspek fokus, perumusan strategi itu menentukan apa yang harus dilakukan. Dan jika di dalam implementasi strategi, aspek fokusnya itu menentukan bagaimana melakukannya. Dan di dalam aspek pelaku utama, dalam perumusan strategi, manajemen puncak atau top manajemen. Sedangkan di dalam implementasi strategi, semua level manajemen dan karyawan. Adapun dalam aspek waktu pelaksanaan, di dalam perumusan strategi, aspek waktu pelaksanaannya yaitu dilakukan sebelum strategi dijalankan. Sedangkan implementasi strategi dalam aspek waktu pelaksanaannya yaitu dilakukan setelah strategi ditentukan. Adapun langkah-langkah implementasi strategi. Yang pertama, menjabarkan strategi ke dalam rencana operasional. Yang kedua, menyusun struktur organisasi yang mendukung. Yang ketiga, mengalokasikan sumber daya. Yang keempat, menetapkan kebijakan dan prosedur. Dan yang terakhir, yang kelima, mengelola sumber daya manusia atau SDM. Selanjutnya adalah formulasi implementasi strategi bisnis, yaitu ada beberapa tahap. Yang tahap pertama adalah pengumpulan analisis keterangan strategis, tahap kedua adalah formulasi strategis, tahap ketiga adalah perencanaan proyek induk strategis, dan tahap keempat adalah implementasi strategis, dan tahap kelima adalah pemantauan strategis. Adapun kemungkinan yang terjadi antara formulasi strategi dan implementasi strategi. Yang pertama adalah sukses, merupakan hasil yang paling diidam-idamkan oleh setiap perusahaan. Situasi ini dapat terjadi jika formulasi strategi perusahaan disusun dengan baik, begitu juga dengan implementasinya. Yang kedua adalah trouble, merupakan situasi di mana perusahaan menyusun formulasi strategi dengan baik, namun implementasinya buruk. Yang ketiga adalah roulette, merupakan situasi di mana perusahaan kurang baik dalam memformulasikan strateginya, namun perusahaan melakukan implementasi yang cukup baik. Yang keempat adalah failure. Kondisi ini sangat tidak diinginkan oleh perusahaan. Hal ini terjadi karena strategi perusahaan tidak diformulasikan dengan baik. Demikian juga dalam selanjutnya adalah perbedaan antara formulasi strategi dan implementasi strategi. Formulasi strategi adalah yang pertama itu adalah perumusan strategi, memposisikan kekuatan sebelum dilakukan tindakan. Yang kedua, berfokus pada efektivitas. Yang ketiga, lebih merupakan proses intelektual. Yang keempat, membutuhkan kalian intuitif dan analisis yang tajam. Yang kelima, membutuhkan koordinasi di antara beberapa individu. Sedangkan implementasi strategi adalah mengelola kekuatan yang bermanage sebuah aspek selama tindakan dijalankan. Yang kedua, berfokus pada efisiensi, dan yang ketiga, lebih berfokus pada operasional. Yang keempat, membutuhkan motivasi khusus dan keahlian kepemimpinan, dan yang kelima, membutuhkan koordinasi di antara Baik, selanjutnya berbagai problem dalam implementasi strategi. Yang pertama itu, implementasi berjalan lebih lambat dibanding dengan perencanaan awalnya. Yang kedua, munculnya berbagai masalah yang tidak terduga. Yang ketiga, koordinasi dalam implementasi tersebut tidak efektif. Yang keempat, perusahaan memberi perhatian yang berlebihan terhadap aktivitas persaingan dan penanganan krisis sehingga kurang memperhatikan implementasi yang harus dijalankan. Yang kelima, kemampuan sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi strategi kurang. Yang keenam, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di tingkat bawah kurang mewadai. Yang ketujuh, tidak terkendalinya faktor-faktor lingkungan eksternal. Yang kedelapan, kualitas kepemimpinan dan pengarahan dari para manajer departemen kurang mewadai. Yang kesembilan, tidak jelasnya implementasi pada tugas dan aktivitas kunci. Yang kesepuluh, pemantauan aktivitas
aktivitas oleh sistem informasi yang dimiliki perusahaan. Baik, selanjutnya ada 4 sinergi menurut Igor Ansov pada tahun 1993. Yang pertama itu sinergi pemasaran. Sinergi ini dapat tercipta melalui kerjasama antara distribusi, wiraniaga, atau gudang penyimpanan. Yang kedua, sinergi operasional. Sinergi ini dapat diperoleh melalui penggunaan tenaga kerja dan fasilitas bersama atau melalui pembelian kebutuhan operasional bersama dalam jumlah besar. Yang ketiga, sinergi investasi. Sinergi investasi dapat tercipta melalui penggunaan fasilitas produk dalam pabrik secara bersama, pembelian persediaan bahan baku secara bersama, penggunaan peralatan dan mesin-mesin pengolah secara bersama, dan sebagainya. Yang keempat, sinergi manajemen. Manajemen yang berkompeten merupakan sesuatu yang langka, sehingga penambahan unit bisnis baru atau produk baru dapat mempertinggi keseluruhan kinerja. Adapun struktur organisasi dan perannya, struktur organisasi adalah kerangka formal yang menentukan bagaimana peran, tanggung jawab, dan wewenang dibagi, dikoordinasikan, dan diarahkan dalam sebuah organisasi. Dalam konteks implementasi strategi bisnis, struktur organisasi berperan sangat penting karena yang pertama mendukung arah strategi, yang kedua menjelaskan tanggung jawab dan wewenang, dan yang ketiga mempermudah koordinasi dan komunikasi, dan yang keempat adalah meningkatkan efisiensi operasional, dan yang terakhir adalah mendukung fleksibilitas dan responsif terhadap perubahan. Baik, materi selanjutnya yaitu proses implementasi strategi. Proses implementasi strategi melibatkan seluruh elemen perusahaan, sedangkan perumusan sering hanya dilakukan oleh manajemen puncak. Hal ini yang membuat banyak perusahaan yang gagal mengimplementasikan strategi. Strategi yang hanya dibuat oleh manajemen puncak yang tanpa melibatkan jajaran manajemen di bawahnya akan membuat timbulnya sebuah konflik atas implementasi strategi perusahaan. Beberapa pihak yang mengimplementasikan strategi diantaranya direktur fungsional, yaitu keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan operasi, direktur divisi atau unit basis strategi, manajer proyek, manajer pabrik, kepala unit-unit, dan manajer operasional. Kesimpulan dari materi ini adalah implementasi strategi bisnis adalah proses menerjemahkan strategi yang telah dirumuskan menjadi tindakan nyata dan operasional yang dilakukan oleh seluruh bagian organisasi dengan tujuan untuk mencapai sasaran dan visi perusahaan. Implementasi strategi bisnis adalah tahap mewujudkan dan menerapkan strategi yang telah dibuat dalam bentuk tindakan melalui serangkaian prosedur, program, dan anggaran. Ini mencakup penyesuaian struktur organisasi, alokasi sumber daya, penetapan kebijakan, serta pengelolaan kinerja agar strategi dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Proses implementasi strategi melibatkan seluruh elemen perusahaan, sedangkan perusahaan sering hanya dilakukan oleh manajemen puncak. Baik, itulah penjelasan mengenai presentasi materi kami. Sekian dan terima kasih.